sedikit. Tadi kita sudah berdoa untuk mohon dipenuhi lebih lagi dengan Roh Kudus. Nah, tujuannya adalah supaya hidup kita juga semakin diurapi untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Nah, saya akan sampaikan ini ada 7 kuncinya untuk hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Artinya, tadi kita udah sepakat bahwa kita hidup bukan untuk menjadi yang biasa-biasa saja, tapi kita sungguh hidup untuk suatu kemuliaan yang Tuhan berikan dan Tuhan inginkan kita alami dalam hidup kita. Nah, 7 kunci untuk kita mengalami dan hidup di dalam kemuliaan, yaitu yang pertama, kita selalu mau fokuskan hidup kita pada kemuliaan. Artinya, saya sungguh-sungguh mau mengalami kemuliaan Tuhan itu dialami atau terjadi dalam hidup saya, ya. Maka untuk itu, kita hanya boleh mengizinkan apa yang masuk dalam panca indera kita itu adalah hal-hal yang baik. Kalau mata kita hanya melihat hal-hal yang baik, maka seluruh tubuh kita ini juga akan dipenuhi oleh hal-hal yang baik. Apa yang kita dengarkan yang baik, maka seluruh kehidupan kita juga akan menjadi baik. Nah, yang kedua, kita perlu terus-menerus berdoa. Di dalam Katekismus Gereja Katolik dikatakan, ketika kita menyerukan nama Yesus dengan iman, maka kita menghadirkan Yesus. Ya. Yesus itu hadir dalam seluruh dirinya dan kuasanya jika kita memanggil namanya dengan penuh iman. Nah, nama Yesus inilah yang kita tahu sanggup menyembuhkan, ya, mengusir setan, mengenyahkan segala kegelapan juga penyakit. Nah, yang ketiga, kita selalu mohon kepada Roh Kudus, ya, supaya kita dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Sehingga kemana kita pergi, orang juga akan merasakan bahwa kehadiran kita itu membawa kasih. Ada Tuhan, ya, kita memancarkan kemuliaan Allah. Jadi nggak perlu rapat agak banyak facial, ya, atau laser, wajahnya udah bercahaya. Lalu kemudian kita perlu menghindari dosa. Tidak menukar kemuliaan Allah itu dengan dosa yang sesaat. Artinya apa? Seperti orang Israel, dia menukar kemuliaan Allah dengan penyembahan berhala. Kita juga tetap mau hidup yang kudus di hadapan Allah dan tidak berbuat dosa, supaya kemuliaan Allah, penyertaan Allah, hadirat Allah tetap ada bersama kita. Ya. Kita jangan main-main dengan dosa, karena kalau kita udah melayani Tuhan, Tuhan juga mau minta kita untuk hidup lebih kudus lagi di hadapan Dia. Sebab dengan hidup yang kudus, kita sungguh-sungguh bisa menjadi berkat yang luar biasa bagi orang lain, ya. Nah, kalau kita berdosa, kita kehilangan kemuliaan Allah. Yang kelima, kita perlu kasih, ya, supaya dunia itu percaya bahwa Tuhan ada dalam hidup kita. Kalau kita melakukan kasih, ya, itu juga sebenarnya suatu hal yang luar biasa, ya. Sama luar biasanya dengan penyembuhan-penyembuhan yang spektakuler. Makanya doa yang penuh kasih itu sungguh-sungguh juga bisa membawa perubahan bagi orang yang kita doakan. Yang keenam, kita perlu kerendahan hati. Kerendahan hati itu menyadari siapa aku, siapa Tuhan. Aku tidak layak, tetapi Tuhan yang membuat aku layak, ya. Nah, kalau kita pikir diri sendiri kita mampu atau kudus atau baik,
maka sebenarnya kita sudah jatuh dalam dosa kesombongan. Oleh sebab itu lebih baik, walaupun kita itu merasa tidak mampu, kita tetap mau melayani Tuhan. Nah, itu sebenarnya kerendahan hati, ya. Makanya jangan merasa kita udah hebat baru mau melayani Tuhan. Jangan merasa kita udah betul-betul sempurna baru mau melayani Tuhan. Karena yang dituntut dari kita adalah sebenarnya kerendahan hati, kepasrahan kepada Tuhan, kerelaan untuk dipakai Tuhan. Kalau kita mau hidup lebih baik, lebih kudus lagi, coba kita hitung kebaikan orang lain dan hitung dosa kita, ya, supaya kita selalu ingat siapa diri kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Aku ini hanyalah sebutir debu, ya. Nah, lalu yang ketujuh, kita perlu hidup penuh iman. Oleh sebab itu kita minta terus iman kepada Tuhan. Nah, ini yang sekarang kita masuk di dalam penyembuhan fisik. Dengan iman yang teguh ini kita akan melihat bagaimana Tuhan akan menyatakan kuasanya di dalam pelayanan kita. Kalimat terakhir ini sangat penting, ya, bahwa sebenarnya yang sangat kita perlukan itu bukan kesempurnaan kita, tetapi kerinduan dan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Ini yang sangat-sangat penting. Bagaimana kita mau terus tumbuh, ya, di dalam kekudusan, di dalam iman, terus minta sama Tuhan. Ini akan membawa kita pada pelayanan yang lebih besar lagi. Nah, tadi ini sudah saya sampaikan. Kenapa kok kita tidak mencapai visi yang Tuhan mau dalam hidup kita? Yaitu karena kita tidak menetapkan sasaran yang cukup tinggi, ya. Kita bilang, aku mau yang biasa aja, penyembuhan yang kecil-kecil aja. Nah, coba kita sekarang tetapkan sasaran yang lebih tinggi, ya. Atau yang nomor dua, kita mungkin tidak cukup punya kekuatan untuk meraih target itu. Kalau kita nggak punya kekuatan, maka kita boleh minta pada Tuhan, berteriak kepada Tuhan, minta kekuatan yang lebih lagi kepada Tuhan melalui Roh Kudus. Karena Roh Kudus inilah yang memampukan kita untuk mentaati semua firman Tuhan. Roh Kudus yang memampukan kita. Maka kita akan sempurna sejauh Roh Kudus kita mau berserah kepada Roh Kudus, ya. Baik, sekarang kita lihat nih. Kita masuk dalam apa yang kita sebut penyembuhan fisik. Nah, tadi udah saya singgung bahwa Allah tertarik pada seutuhnya diri kita, bukan hanya penyembuhan batin, tapi juga fisik kita. Ya, Yesus sudah berulang kali mencontohkan betapa Dia mengasihi orang-orang sakit dan menyembuhkan. Jadi tidak ada alasan kita tidak bergerak di dalam pelayanan penyembuhan fisik. Ya, tadi udah saya bilang juga, pada waktu kebangkitan tubuh kita juga akan dibangkitkan. Ya, tubuh kita bait Allah, penting bagi Allah. Nah, jadi keinginan untuk sembuh itu adalah sesuatu yang sangat baik, ya. Apalagi kalau kita sepenuhnya minta kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan supaya Tuhan menyembuhkan. Itu adalah sangat baik. Nah, di dalam Injil juga semua orang yang sakit, apabila mereka datang pada Yesus, ya, Yesus menyembuhkan. Jadi tidak ada satu ajaran dalam gereja Katolik pun, tidak ada satupun ajaran dalam gereja Katolik yang mencela doa-doa penyembuhan fisik, ya. Yesus juga tidak menolak, bahkan Dia menyembuhkan orang yang sakit. Yesus hanya menolak orang yang kekurangan iman, ya. Nah, sekarang kita masuk dalam hal yang sangat penting. Dasarnya kita berdoa untuk penyembuhan fisik. Pada waktu kita dibaptis, kita sudah menerima urapan sebagai apa? Imam, nabi, dan raja, ya. Nah, saya akan tekankan pada pengurapan raja.
ya, di dalam penyembuhan fisik. Nah, sebagai imam sebenarnya ketika kita berdoa, ya, kita mendoakan orang lain. Nah, sebagai nabi ketika kita juga menyatakan kehendak Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita, kita sedang menjalankan pengurapan sebagai nabi. Tetapi pengurapan sebagai raja seringkali kurang kita sadari. Nah, pada waktu Tuhan menciptakan manusia, ya, Adam sebagai ciptaan pertama, maka Adam diberi kuasa untuk memberi nama pada binatang, ya, pada ciptaan yang lain. Nah, pada waktu Adam diberi kuasa, sebenarnya itu bukan hanya seperti memberi nama pada binatang piaraan kita. Misalnya, oh saya punya kucing namanya Betty, misalnya loh ya. Atau anjing saya kasih nama Bruno. Bukan seperti itu maksudnya. Tetapi di dalam pemberian nama itu mengandung suatu kuasa, ya. Jadi seperti misalnya ketika Tuhan mengatakan jadilah terang, maka terang itu jadi. Ketika Petrus berkata kepada Ananias dan Safira yang ngentit ya itu namanya, mencuri atau membohongi para rasul tentang uang, ya, penjualan tanah, maka Petrus bilang matilah kamu karena kamu bohong. Benar? Soal uang kan? Mati beneran. Nah, jadi ada kuasa di dalam perkataan. Nah inilah sebenarnya yang sedang juga Tuhan mau ingatkan pada kita. Kita diberi kuasa, ya, di dalam perkataan kita dengan menggunakan pengurapan sebagai raja bagi kita orang-orang yang sudah dibaptis. Nah, Yesus sungguh-sungguh mau kita menyadari hal ini. Nah, bayangkan kalau kita datang kepada orang sakit, ya, yang sudah lama menderita. Kita adalah orang yang dibaptis. Kita adalah namanya murid Kristus. Kita sebut diri kita anak Allah. Coba bayangkan betapa mereka itu merindukan bahwa melalui perkataan kita ada kuasa untuk membebaskan mereka dari penderitaan. Nah, inilah kuasa yang sebenarnya sudah kita miliki sebagai orang-orang yang sudah dibaptis dan menerima pengurapan imam, nabi, dan raja. Ya, oleh sebab itu kita diminta, disadarkan sekali lagi, mari kita berlakulah sebagai seorang raja dan ratu yang berkuasa, yang punya perkataan yang berkuasa atas penyakit. Nah, ketika sebenarnya kita menyembuhkan, kita memerintahkan kepada kanker untuk sembuh, maka tubuh kita itu sebenarnya bukan sedang mendengarkan perkataan kita, ya, tetapi suara Tuhan sendiri. Nah, tubuh kita ini udah didesain untuk taat pada perintah Allah, ya. Nah, kita sebagai anak Allah yang sudah menerima pengurapan ini sebagai raja juga, maka kita punya kuasa atas penyakit. Ini yang menjadi dasar kita bisa memerintahkan tubuh kita, tubuh orang lain, penyakit untuk sembuh. Begitu ya. Nah, jadi inilah yang sebenarnya kita miliki dan mungkin jarang kita sadari bahwa kita sudah menerima pengurapan ini, ya, dan tubuh kita, penyakit itu taat pada suara Allah yang didengarkan lewat perkataan kita. Makanya sangat penting kita itu terus-menerus bersatu dengan Tuhan, ya, sehingga perkataan Tuhan itu sungguh-sungguh kita bawa di dalam setiap pelayanan kita. Nah, jadi penyembuhan, yang tuli, yang kanker, yang itu sebenarnya hal yang normal, ya. Jadi kita jangan melihat penyakit itu begitu besar, tetapi kita sadari bahwa kuasa Allah itu sangat besar dan penyakit itu nggak ada apa-apanya dibandingkan kuasa Allah. Nah, semua orang bisa, ya, berdoa penyembuhan. Hanya satu yang menghalangi mereka seringkali takut gagal. Pikiran kita sendiri. Kita tidak mematok diri kita untuk pelayanan yang besar, ya.
kita membatasi karya Tuhan. Takut malu, takut diketawain orang kalau tidak terjadi apa-apa misalnya. Reputasinya jatuh ya, kemudian dan lain sebagainya. Kalau kita memandang pada diri kita, aku bisa nggak ya, berarti kita sebenarnya orang yang sombong. Tapi kalau kita memandang pada kuasa Allah, tahu kita nggak mampu tapi Allah mampu, maka kita sebenarnya orang yang rendah hati. Ya, kadang-kadang kita bilang jangan aku lah, itu bukan orang yang rendah hati sebenarnya. Ya, karena kita hanya melihat pada kemampuan diri kita. Setuju? Ya. Nah, sekali lagi milikilah kasih yang lebih besar sehingga ketakutan kita sirna. Kita mau melangkah dalam iman dengan kasih. Jadi iman dan kasih ini dua hal yang sangat penting untuk terjadinya mukjizat. Mukjizat terjadi kalau ada iman dan ada tindakan yang didasari kasih. Ya, iman aja tanpa perbuatan tidak terjadi. Tapi kalau kita punya iman, kita melangkah, kita mau mendoakan orang dengan kasih, iman dan kasih, iman dan perbuatan yang didasari kasih, itu seperti ibarat dua mata pisau pada gunting, menghasilkan mukjizat. Ya, saya nggak bawa gunting, Anda bisa bayangkan gunting ada dua, ya matanya, satunya iman, satunya perbuatan atas dasar kasih. Inilah yang mampu menghadirkan mukjizat. Ya, jadi kita perlu melangkah dengan perbuatan didasari kasih. Iman aja tanpa perbuatan tidak akan terjadi. Oke? Imannya sebesar gunung atau sebesar biji sesawi? Atau sebesar biji salak? Kalau kita mungkin nggak ngerti, biji sesawi itu seperti biji telasih mungkin ya, kecil sekali. Nah itu seperti itu aja. Rasanya, saya muntuk-muntuk tok imannya. Gak apa-apa, iman yang muntuk-muntuk itu loh, itu aja diikutin. Ya, nanti dia akan meledak dayanya. Iman itu dinamis, perlu penuh daya ledak, dinamit, penuh daya ledak ya. Kalau kita bertindak akan meledak kuasanya, ya. Nah, kita berdoa, kalau takut doa aja, Tuhan singkirkan ketakutan. Ubah aku untuk menjadi orang yang lebih penuh kasih daripada keraguan dan ketakutan. Nah sekarang pada waktu kita mau mendoakan orang untuk penyembuhan, satu hal yang perlu kita ingat, kita perlu iman kan? Iman kita bisa caranya dapat gimana? Iman dibeli di mana? Gak ada. Iman didapat di mana? Pendengaran akan firman Tuhan. Lalu apa lagi? Doa, minta iman yang lebih besar Tuhan, lebih besar, hari ini lebih besar lagi Tuhan. Apa lagi? Baca tentang mukjizat-mukjizat, ya. Kasih makan iman kita dengan bacaan-bacaan akan mukjizat. Kalau kita nggak pernah dengar, nggak pernah baca, nggak pernah lihat tentang mukjizat, iman kita juga kerdil. Tapi kalau kita mau iman yang lebih besar, banyak makan, banyak melihat, banyak dengar mukjizat besar-besar. Nah, kemudian akuilah dengan jujur, Tuhan ampuni aku ya, selama ini aku kurang beriman. Selama ini aku banyak menolak melayani orang yang sakit. Ampuni aku Tuhan, karena begitu banyak orang yang sakit tidak sembuh karena saya tidak mau mendoakan. Ya, ada orang sakit, kita datang tidak dengan iman. Ini sembuh nggak? Paling nggak sembuh, saya doakan asal aja. Kita kadang-kadang seperti itu ya. Padahal kalau kita mendoakan dengan iman, sebenarnya kita bisa melihat ya penyembuhan-penyembuhan itu terjadi. Jadi kita mohon ampun dan mengaku pada Tuhan selama ini betapa kecil iman kita. Dan sudah begitu banyak orang yang sakit, mukjizat terlewatkan hanya karena kita tidak mau bertindak dengan iman. Ya. Nah, setelah itu kita lihat, kalau kita mendoakan, oh iya sembuh. Coba kita ukur, kalau ada penyembuhan-penyembuhan, itulah ukuran iman kita. Ya, kita bisa mengukur iman kita dari hasil
penyembuhan-penyembuhan yang terjadi. Jangan kecil hati kalau penyembuhannya masih kecil, karena itu dasar bagi penyembuhan yang lebih besar. Jadi pertama-tama mungkin kita mendoakan orang yang tulis separuh. Tulis separuh masih dengar samar-samar, ya, gendang telinganya mungkin rusak, tetapi nggak rusak total. Sebelah sini masih dengar. Setelah itu kita bisa, ya, berdoa dan Tuhan menyembuhkan. Mungkin nanti kita akan punya iman yang lebih besar lagi menyembuhkan yang tuli total, ya. Jadi semua penyembuhan-penyembuhan yang besar itu memang didasari dari penyembuhan-penyembuhan yang kecil yang sebelumnya. Nah, Tuhan minta, bukan Tuhan minta, maksudnya diberi resep, tips. Kita ingat dan catat semua penyembuhan-penyembuhan yang sudah pernah terjadi di dalam pelayanan kita. Sekecil apapun, jangan dilupakan, karena itu adalah dasar buat kita bertindak selanjutnya. Nah, iblis itu mau kita lupa bahwa Tuhan mau pakai kita lewat doa-doa penyembuhan. Oleh sebab itu ada baiknya kita catat. Jangan pikir nanti saya sombong kalau nyatat, ya. Beda-beda, ya. Yang ini kita mau belajar, kita mau sungguh-sungguh tumbuh, kita mau mengimani bahwa Tuhan pakai aku untuk doa pelayanan penyembuhan. Jadi Anda boleh mencatat penyembuhan-penyembuhan yang sudah pernah terjadi di dalam pelayanan Anda, ya. Ini sudah, mohon ampun karena kecilnya iman. Kemudian setiap hari minta iman yang lebih besar. Lalu minta karunia penyembuhan yang spesifik yang tadi saya katakan itu, ya. Minta sama Tuhan. Saya mau Tuhan yang buta total melihat, ya. Dan seterusnya, minta terus pada Tuhan. Dan ini bukan ukuran 1-2 hari, 3 hari, enggak. Terus, mungkin berbulan-bulan, ya. Terus minta. Kita akan melihat bahwa ketika kita siap, Tuhan akan memberikan pelayanan-pelayanan tersebut. Semakin besar iman kita, maka pelayanan yang akan datang pun semakin besar. Jadi ini tadi caranya beri makan iman, ya. Baca mukjizat, lihat YouTube penyembuhan, dengarkan kesaksian-kesaksian orang yang sembuh lewat doa-doa dan seterusnya. Orang mengalami mukjizat besar. Banyak-banyak bergaul dengan orang yang juga sudah mengalami mukjizat-mukjizat yang besar. Karena iman itu bisa ditularkan. Makanya jangan mau dengerin perkataan-perkataan negatif. Oh, kamu itu nggak bisa, oh itu sulit loh. Wah, penyembuhan itu hanya untuk orang yang dipilih dan hanya sedikit orang yang bisa. Itu semua perkataan-perkataan yang melemahkan. Itu jangan didengarkan, ya. Itu bukan visi Tuhan untuk kita. Visi Tuhan untuk kita adalah semua dari kita dipakai untuk melayani. Perkataan negatif buang jauh-jauh, ya. Nah, kemudian tadi ini bertindak dengan iman yang kecil. Jangan tunggu iman kita besar baru melangkah. Nggak akan pernah kita melakukan doa-doa penyembuhan. Damian juga menyaksikan bahwa kalau saya menunggu iman saya besar, kalau saya menunggu saya ini siap untuk melayani, baru saya mau memberi healing school, baru saya mau mengadakan retreat dan lain sebagainya, maka saya tidak akan pernah mulai. Dia bilang gitu. Mungkin sampai saat ini saya hanya baru melakukan 20 pelayanan penyembuhan, dia bilang gitu. Kenyataannya dia sudah melakukan puluhan ribu, ya. Ribuan bahkan puluhan ribu dia katakan yang sudah sembuh, dan penyembuhannya memang sangat besar, ya. Ini tadi saya sudah katakan, catat semua penyembuhan yang sudah terjadi dalam pelayanan kita. Yang terakhir kita perlu kembalikan syukur kepada Tuhan. Dan dasarnya Yohanes 14:12, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar. Nah, beberapa hal yang perlu kita pahami. Penyembuhan ini juga tidak terjadi sekali, bisa berkali-kali dalam arti berproses. Ya, Anda ingat waktu Yesus menyembuhkan orang yang buta? Apakah sekarang kamu sudah bisa melihat? Saya bisa melihat orang tapi seperti pohon, ya. Lalu didoakan lagi, baru bisa melihat lebih jelas. Nanti kita juga akan workshop penyembuhan.
Bisa jadi kita beberapa kali mendoakan baru penyembuhan yang sempurna bisa terjadi. Ya, kalaupun saat itu belum sembuh, kita jangan kecil hati. Ibaratnya penyakit itu kalau dipotong akarnya, tumbangnya mungkin beberapa jam kemudian, ya. Jadi penyakit itu ketika kita doakan, kita perintahkan untuk lenyap, bisa jadi betul-betul gejalanya sudah hilang sama sekali dalam waktu beberapa waktu kemudian atau beberapa hari kemudian. Nah, Tuhan bisa menyembuhkan lewat berbagai macam cara. Selain doa perintah itu, juga lewat materi. Dalam arti misalnya waktu itu diberi contoh, ada seorang nenek yang begitu sedih, anaknya autis. Lalu dia datang pada Damian karena anaknya karena cucunya tidak bisa hadir. Lalu Damian mendoakan kain dari nenek itu, dan kain itu ditumpangkan di atas kepala si anak, dan anak autis itu sembuh. Ya, seperti itu. Bisa lewat materi. Bisa juga orang itu tidak maju untuk didoakan, dia duduk aja di situ tapi dia sembuh, ya. Itu terserah Tuhan. Nah, atau saat melihat film tentang penyembuhan, bisa juga terjadi orang itu mengalami kesembuhan karena imannya kemudian begitu besar dan dia bisa menerima penyembuhan itu. Atau bisa juga minta anak kita berdoa untuk sakit kita. Ya, Damian mencontohkan waktu itu dia infeksi telinga yang cukup parah, dan dokter bilang, wah ini sudah nanah semua telingamu. Lalu dia beberapa kali di dokter kok nggak sembuh-sembuh juga, lalu dia minta anaknya berdoa. Anaknya suruh doakan, Tuhan Yesus sembuhkan telinga papaku, ternyata perlahan sembuh, ya. Dan dia bilang, ya dia juga mencontohkan beberapa kali anaknya itu mau main sepak bola. Begitu udah siap pakai celana pendek, teman-temannya sekelas sudah siap, tiba-tiba turun hujan. Nah, di Inggris itu kalau hujan udah turun itu bisa beberapa jam. Nah, teman-temannya bilang, anaknya namanya siapa ya? Gue lupa. Tolong berdoa dong untuk supaya hujan berhenti. Lalu anaknya itu pergi ke jendela melihat hujan dan dia bilang, Yesus tolong berhentikan hujan. Dan hujan berhenti seketika. Ya, kali lainnya terjadi lagi seperti itu. Sudah siap mau main sepak bola, kejadian hujan lagi, temannya sudah semuanya minta sama anaknya Damian untuk menghentikan hujan, dan sekali lagi dia mengulangi doa yang sama dan hujan berhenti. Dan hanya 2 kali itu, karena memang hanya 2 kali itu diminta, ya. Dan sampai besar kemudian ketika ketemu lagi dengan temennya yang dulu main sepak bola sama-sama, temennya itu tidak pernah ke gereja, tapi dia ingat, hei kamu ingat gak dulu kamu berdoa dan hujan berhenti, ya. Jadi hal-hal seperti ini bisa membuat orang begitu ingat, ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu dalam nama Yesus, ini sungguh-sungguh kita bisa memberikan suatu tanda bahwa Yesus itu sungguh hidup, Yesus itu hadir, Yesus melakukan perkara-perkara yang ajaib, mukjizat-mukjizat itu masih terjadi dalam nama Yesus. Ya, oleh sebab itu kita butuh sekali menghadirkan Yesus lewat perbuatan-perbuatan penyembuhan fisik yang seperti itu. Itu adalah sarana yang efektif untuk mewartakan Kristus. Nah, jadi ada beberapa nih syarat untuk penyembuhan. Kita perlu mengampuni orang yang menyakiti. Jadi orang yang sakit itu perlu juga mengampuni orang yang menyakiti dia. Ya. Kemudian kita juga pada saat mendoakan orang, kita mengusahakan orang itu imannya juga dikuatkan, dihidupkan. Makanya pelayanan penyembuhan itu biasanya menyertai pewartaan Injil. Tidak ujuk-ujuk hanya mendoakan orang, tapi kita mewartakan dulu tentang Kristus. Kita membacakan dulu Injil tentang misalnya kuasa Yesus. Yesus yang mencintai orang yang berdosa, Yesus yang mencintai orang sakit, Yesus yang bisa menyembuhkan orang sakit dalam cerita-cerita kisah Injil. Nah, setelah itu baru kita mendoakan. Jadi kita perlu membangun dulu iman orang yang kita doakan. Itu penting sekali pada waktu kita mendoakan penyembuhan fisik. Nah, saat kita sendiri ragu-ragu, ya tadi kita bicara soal orang yang didoakan.
Nah, sebagai pendoa kadang-kadang kita bisa ragu-ragu juga. Jangan sampai kita kalah atau dikalahkan dengan keraguan, ya. Karena iblis pasti mau mencoba menggoyahkan kita. Iblis maunya tidak terjadi mukjizat, ya. Kalau kita tergoda, kita ragu-ragu, kita mikir nggak mungkin lah Tuhan mau pakai aku. Iblis menang, ya. Jadi semua pikiran yang negatif yang mengatakan tidak mungkin Tuhan pakai aku, tidak mungkin Tuhan mau lakukan ini, itu kita singkirkan. Kadang-kadang kita percaya bahwa Yesus itu mampu memang, tapi apakah Yesus mau pakai saya? Itu yang seringkali membuat kita ragu, ya. Itu kita singkirkan. Ingat, Tuhan mau pakai kita. Tuhan sungguh-sungguh tidak melihat kesempurnaan kita, ya, tetapi kehausan dan kerinduan kita untuk menerima kuasa mukjizat dari Tuhan untuk orang lain. Ingat, iman dan kasih, betul? Gunting, ya, terjadi mukjizat. Iman, lalu kita bertindak dengan kasih, maka kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Nah, kita juga kita bisa katakan, Tuhan, saya tahu Engkau akan melakukan mukjizat seperti dalam Injil. Usir keraguan saya. Tuhan bilang kok, kamu akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan seperti yang aku lakukan, bahkan lebih besar. Anda baca Injil yang sama enggak? Baca. Injil kita sama. Ya, jadi ini Injil yang Tuhan berikan pada kita semua. Kamu akan melakukan juga perkara-perkara yang besar, bahkan lebih besar, ya. Nah, ini yang selanjutnya, kita perlu ngaku dosa. Setiap kali mau pelayanan kita ngaku dosa. Penting, ya, penting untuk supaya tidak ada hambatan. Lalu kita juga boleh tanya sama Tuhan, apa ya yang Tuhan saya harus persiapkan? Baik, sekarang kita lihat nih. Model dasar untuk penyembuhan. Sebelum doa, tadi saya sudah katakan, kita perlu membangun iman orang akan kuasa Tuhan lewat firman, lewat janji-janji Yesus di dalam Injil. Apabila kamu minta, kamu akan menerima. Cari, akan temu. Ketuk, pintu akan dibuka. Kalau kita minta, Tuhan akan dengarkan, Tuhan akan berikan. Ini janji Tuhan, kita harus pegang janji Tuhan, ya. Kalau kita minta sama Tuhan dengan penuh iman, Tuhan tidak akan mengecewakan kita, ya. Kalau kita minta sesuatu yang sungguh-sungguh baik di mata Tuhan, kesembuhan itu adalah baik di mata Tuhan. Kalau dengan kesembuhan kita menjadi orang yang semakin bersyukur dan memuliakan Tuhan, betul? Nah, jadi jangan takut, jangan ragu bahwa Tuhan nggak mau. Kalau orang ini sembuh dan dia memuliakan Tuhan, pasti Tuhan berkenan, ya. Nah, lalu kita boleh tanya sama orang yang kita doakan, kamu percaya pada Yesus kan? Bahkan kalau dia pun agama lain, kita bisa katakan, saya menyembuhkan dalam nama Yesus. Kamu percaya akan Yesus? Ya, yang penting kita percaya dulu sebagai pendoa, dan kita katakan, saya menyembuhkan atas kuasa Yesus, ya. Lalu kita boleh tanya sakitnya apa? Tanya sakitnya aja sekedarnya, tidak usah terlalu panjang lebar detail. Kemudian setelah itu kita mengundang Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah sungguh-sungguh sumber dari penyembuhan, ya. Lalu setelah itu kita boleh meletakkan tangan pada orang tersebut, ya. Nah, pada waktu kita mendoakan, ya memang ini menurut yang Damian ajarkan, kita sebaiknya melihat orang yang kita doakan. Kita tidak menutup mata. Kita lihat apakah orang itu udah terhubung dengan Roh Kudus atau tidak. Terhubung itu artinya dari wajahnya kita bisa lihat, oh dia udah semacam sudah nggak terlalu mengkerut keningnya, sudah tenang, sudah rasanya udah nyambung dengan Roh Kudus, ya. Setelah dia nyambung, baru kita mendoakan. Nah, ya, tunggu sampai orang itu terhubung dengan Roh Kudus. Jangan terburu-buru mempercepat proses ini. Misalnya langsung tepang tangan, langsung cepat dulu doa, jangan dulu. Kita minta Roh Kudus turun atas orang ini dulu, sampai dia terhubung dengan Roh Kudus. Nah, bisa juga kita letakkan pada bagian yang sakit, ya. Atau kita mengikuti bimbingan Roh Kudus. Makanya penting sekali mengikuti bimbingan Roh Kudus dalam pelayanan doa penyembuhan ini. Karena mungkin ada tindakan lain yang Tuhan mau kita lakukan, untuk kita mau orang ini lakukan, ya. Tuhan mau orang ini lakukan maksudnya. Nah, setelah kita udah siap dan merasa Tuhan
sungguh-sungguh saat itu sudah hadir, baru kita memerintahkan penyembuhan dalam nama Yesus. Misalnya, dalam nama Yesus mata melihat dengan jelas, ya. Dan dalam nama Yesus segala penyebab sakit penyakit baik secara spiritual yang mengganggu penglihatan saat ini enyah. Ya, jadi penglihatan orang yang buta juga bisa karena gangguan dari si jahat, bisa juga. Jadi bisa juga dua-dua. Ini sekaligus kita perintahkan untuk enyah dari orang yang sakit tersebut, ya. Nah, tapi sekali lagi ini bukan satu-satunya cara. Ingat, pada waktu Yesus menyembuhkan orang buta itu kan macam-macam caranya. Yesus meludah, yang tuli juga Yesus masukin tangannya dan seterusnya. Jadi kita jangan terlalu kaku. Yang penting kita mengikuti bimbingan. Nah, tapi kalau kita mau sungguh-sungguh otentik dalam mengikuti bimbingan, kita perlu benar-benar nih membangun relasi pribadi dengan Tuhan setiap hari. Makanya kalau kita mau melayani secara lebih baik, efektif, nggak boleh melupakan doa pribadi, ekaristi, pengakuan. Ya, ini harus terus jalan. Dan firman, baca kitab suci tiap hari itu akan menumbuhkan iman kita. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah itu, setelah kita mendoakan, kita minta orang itu melakukan apa yang sebelumnya nggak bisa dia lakukan. Misalnya, tadinya dia nggak bisa menggerakkan sendi karena kaku atau sakit. Setelah kita doakan, coba perintahkan untuk lakukan apa yang tadinya nggak bisa dia lakukan. Seperti ya. Nah, kalau sudah ada kemajuan tapi dia bilang, aduh iya bisa tapi masih sakit, doakan lagi. Ya. Kalau masih belum lagi atau wah belum masih sakit banget nggak bisa nih. Setelah kita doakan 2-3 kali belum bisa, mungkin ada hal lain. Kita perlu minta bimbingan dari Tuhan. Ya, mungkin ada hal lain yang perlu diselesaikan dulu. Nah, kalau sampai terakhir, tapi ini jangan cepat-cepat ke sampai yang terakhir ini ya. Kalau sampai terakhir kita udah doakan 2-3 kali tidak ada penyembuhan, kita doakan doa berkat. Berikan dia kekuatan, harapan, ya. Yang penting kita mendoakan dengan kasih, pasti orang itu sebenarnya juga mengalami kasih Tuhan. Dan itu sungguh-sungguh juga sesuatu yang berharga sekali, ya. Tapi Anda jangan cepat-cepat mikir, Pak sudahlah paling nggak ada penyembuhan, saya langsung doakan semangat aja doa. Jangan gitu, ya. Itu yang paling terakhir. Kita ini harus targetnya orang itu sembuh, gitu. Kalau enggak ya, kita nggak usah belajar ini, ya enggak. Kita belajar ini supaya orang itu sembuh. Setuju ya? Harus pasang targetnya tinggi. Setuju apa enggak? Tadi pagi setuju, siang-siang. Nah, kita harus terbuka pada nubuat dan sabda pengetahuan, bimbingan Tuhan ya, untuk mendiagnosa penyakit dan juga bagaimana tahu cara-cara mendoakannya. Setuju Bapak Ibu? Gak usah bingung. Ini kan kelihatannya sulit gitu, kelihatannya aja. Tapi kalau dipraktekkan itu gampang. Ya memang kalau saya ngajarin caranya masak ikan, itu pertama satu, gini, ikannya dicuci, ikannya disisik, habis itu dibersihkan, ini caranya dibuang dulu insangnya, kemudian dilumurin garam, saya jeruk nipis sedikit, baru kemudian panaskan api, kemudian masukkan ikan ke dalam api yang sudah panas. Tunggu selama 15 menit, balik. Lalu kemudian setelah itu diangkat, hati-hati tiriskan. Hati-hati jangan kena wajan panas gitu ya. Hati-hati tiriskan minyaknya. Kemudian siap dihidangkan. Kelihatannya kan sulit ya. Tapi yang sudah biasa masak, wah itu gampang. Bagi bapak-bapak yang gak pernah ke dapur misalnya, taunya makan yang udah jadi, makanya sering-sering juga, aduh ini kok kurang asin ini, gosong dan lain sebagainya, nggak tahu prosesnya panjang. Nah, itu maksudnya saya kelihatannya teorinya itu sulit, tapi dilaksanakan itu otomatis sebenarnya. Yang penting kita tuh nyambung dengan Roh Kudus, kita ngerti dibimbing.
Jadi apa yang Anda dengarkan ini masukkan aja semua, gak usah dihafalin. Nanti pada waktu praktek, begitu dibutuhkan tuh nanti keluar sendiri. Yang penting kita itu mau melakukan dengan kasih, nanti Tuhan bimbing gitu loh. Tuhan Roh Kudus itu nggak dipatok dengan satu macam cara. Nanti sesi penyembuhan batin yang diajarkan oleh Bu Santi, Anda akan lihat penyembuhan batinnya juga sangat sederhana. Mungkin beda dengan yang biasanya kita tahu ya di dalam doa-doa penyembuhan luka batin dalam retret, tapi juga efektif, banyak yang sembuh. Jadi berbagai macam cara Tuhan bisa pakai. Jadi Anda jangan kaku ya. Saya di sini hanya menyampaikan nih apa yang Damian ajarkan yang sudah terbukti efektif, ya. Bisa jadi Tuhan bimbing Anda dengan cara yang berbeda, bisa jadi, kenapa enggak? Gitu. Kondisinya beda, orang yang dilayani beda, Tuhan mau bertindak secara beda juga terserah Tuhan. Satu kunci aja, yang penting kita peka pada bimbingan Roh Kudus, itu aja. Ya, jadi yang saya sampaikan ini anggaplah untuk salah satu cara, dan ini untuk menumbuhkan iman bahwa Anda semua dipakai gitu loh, ya. Nah, sekarang ini 5 langkah yang nanti bisa kita lakukan dalam workshop. Pertama, ini yang kita sebut nama wawancara singkat. Ketemu orang sakit datang, oh ya namanya siapa? Untuk tahu nama ini gunanya apa sih? Ya misalnya pada waktu kita mendoakan, misalnya, oh Indriati misalnya ya. Pada kita pertama mungkin mendoakan, biarlah Tuhan kasihmu memenuhi hati anakmu ini Indriati. Orang yang disebut namanya itu kan merasa lebih dekat ya, lebih diperhatikan, lebih dikasih secara psikologis seperti itu, lebih membantu orang itu untuk membuka hati. Intinya kan gitu. Kemudian sakitnya apa? Mungkin kita bisa tanya bagian mana yang mau didoakan. Misalnya mungkin dia tunjuk sini ya terserah ya, sesuai dengan sakitnya. Setelah itu, yang penting setelah itu kita berdoa kepada Tuhan. Mohon kebijaksanaan supaya kita tahu nih, apa sih Tuhan, kenapa orang ini sakit? Kita perlu minta juga tanya kepada Tuhan. Misalnya Tuhan ngomong orang ini nggak mau ngampunin, misalnya ya, oh berarti kita tahu selain sakit fisik ini ada penyebab yang lebih dalam, akarnya yaitu mungkin luka batin. Mungkin dia tidak bisa mengampuni sampai dia sakit kanker misalnya, lever lah apalah ya. Nah terus setelah itu kita tanya lagi sama Tuhan, Tuhan kalau gitu saya perlu mendoakan apa? Penyembuhan batin atau penyembuhan fisik? Misalnya gitu ya. Setelah itu kita terus ikutin bimbingan Tuhan. Jadi pada waktu doa itu kita betul-betul harus nyambung dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Nah setelah itu mungkin Tuhan akan bimbing, ya doakan penyembuhan batin dulu, minta dia pengampunan, mengampuni. Setelah itu baru doakan penyembuhan fisik. Bisa jadi dibimbing seperti itu. Setelah itu baru doakan levernya. Ya, terus Tuhan bagaimana caranya aku mendoakan? Dalam hati loh tanyanya ya. Jadi sambil kita mengembangkan tangan, itu kita nyambung terus sama Tuhan. Makanya enak loh kalau kita pelayanan, kita itu jadi nyambung terus sama Tuhan. Kalau nggak ada pelayanan kan kita nggak nyambung sama Tuhan, nyambung sama sinetron. Tapi kalau ada pelayanan, sinetronnya kita matikan, kita banyak bercakap-cakap dengan Tuhan kan, supaya melatih kita lebih peka pada saat menghadapi orang yang kita layani. Kita bisa sungguh-sungguh mewartakan kasih Tuhan nih lewat pelayanan penyembuhan, ya kan? Nah, tanya aja sama Tuhan. Setelah itu langkah selanjutnya apa Tuhan? Setelah orang didoakan, setelah kita mendoakan doa perintah dan lain sebagainya, mungkin kita tutup dan kita bilang setelah ini kamu cobalah datengin si A misalnya, yang kalau kamu pernah disakiti atau apa, cobalah kamu hubungan lagi, kontak, hubungi dan lain sebagainya. Misalnya seperti itu. Bisa jadi Tuhan itu membimbing secara spesifik, ya. Jadi jangan mikir Tuhan tidak mau bimbing kita loh ya. Tuhan itu mau bicara sama kita, kita yang seringnya nggak dengerin Tuhan. Nah, tapi kalau kita nyambung terus sama Tuhan, Tuhan kasih tahu. Tuhan kasih tahu. Ya, saya kasih contoh sedikit aja kecil ya. Waktu itu ada pesta di biara. Lalu saya ini harus pulang cepat-cepat karena harus ada keperluan pergi. Keluar di parkiran, mobil ini terhalang oleh mobil lain. Wah, nggak mungkin bisa keluar. Padahal saya waktunya mepet. Akhirnya saya bilang sama suami,
ayo kita cari yang punya mobil. Loh, memangnya kamu tahu siapa yang punya? Tahu, aku bilang gitu, padahal saya nggak tahu. Dalam hati, tahu, saya taruh dulu, tahu ya. Habis itu, ayo kita turun dulu. Saya kan belum tahu, tapi saya yakin nanti sampai di situ saya tahu nih. Itu loh yang punya mobil, saya bilang gitu. Yang tadi duduk sebelah kita. Oh iya ya, mungkin juga katanya suami saya. Akhirnya minta tolong panitia manggilin orang itu. Dan betul itu mobil dia. Jadi yang penting kita iya dulu, tahu dulu. Jadi saya sering kali gini, kita taruh dulu pengharapan kita di depan, ya, dan kita akan melihat itu akan menjadi suatu kenyataan, ya. Kalau kita mendoakan, kita yakin dulu ini sembuh dalam nama Yesus, supaya kita sungguh-sungguh melangkah ke situ, ya. Nah, dasarnya ada kok. Tuhan menjanjikan kepada kita, ya, untuk menyertai pelayanan kita. Saya itu juga kepepet banget waktu itu, ya. Jadi saya betul-betul minta sama Tuhan. Tuhan tunjukin, dalam hati saya berdoa memang tahu deh dan benar. Jadi kita bisa nih melatih kepekaan kita. Jangan takut pada satu tantangan. Jangan takut pada tantangan. Saya ceritakan sedikit. Pada waktu tim Damian datang hari pertama, dia sudah bilang pada saya dan pada satu orang yang lain, Andi, coba carikan 6 orang di dalam pikiranmu aja. Hah, maksudnya apa? Saya kan nggak ngerti. Kamu bayangkan 6 orang dalam pikiranmu, 3 laki, 3 perempuan, dia bilang gitu. Ya sudah, saya kasih bagian nanti kamu bayangin 1, 2, 3, 4, 5, 6, dia bilang gitu. Tapi jangan kasih tahu sama saya, jangan kasih tahu siapa orangnya, jangan kasih tahu sama sekali tentang orang itu. Saya masih nggak ngerti maunya apa sih, gitu loh. Ya sudah, saya nurut aja. Ini timnya Damian, ya. Ya udah. Sorenya dia bilang, kamu udah dapat orang di dalam pikiran? Sudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, saya sudah tahu nih siapa orangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah. Habis itu ternyata apa yang mereka mau lakukan, mereka sungguh-sungguh mau melatih tentang sabda pengetahuan. Mereka mau tahu orang yang saya pikirkan itu bagaimana yang Tuhan mau katakan tentang orang itu. Bahkan seperti itu mereka itu. Jadi mereka tuh melatih terus kepekaannya. Kita ini kadang-kadang udah dikasih tahu gini, kasih karunia macam-macam, gak pernah dipakai kan. Mereka itu sungguh-sungguh nyari kesempatan untuk bertumbuh gitu loh. Dengan melatih kepekaan, akhirnya saya kasih nama orang ini, orang ini, orang ini. Jangan tunjukin saya orangnya ya, dia bilang gitu. Malam harinya, sore harinya mereka tanya, orang ini seperti ini ya kehidupannya gitu. Tuhan beritahu saya seperti ini. Ya jadi, dan ya ada yang benar, ada yang enggak juga. Karena mereka timnya masih latihan. Kalau Damiannya 100% benar sih. Ya jadi yang orang timnya masih latihan. Sama dengan kita ini masih latihan. Jadi jangan takut. Tapi yang penting kita tuh berlatih supaya maju. Nangkep ya maksud saya ya? Ya. Baik. Nah, iman ini penting sekali. Kita percaya nih Tuhan memberikan apa yang kita minta. Itu penting sekali. Ya. Nah, Paulus menatap dia dan melihat dalam salah satu firman dikatakan bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Kemudian jadi kita lihat bahwa iman orang yang disembuhkan dan iman yang mendoakan itu sangat penting. Tapi yang lebih penting adalah iman sebagai pendoa. Ya. Doa yang lahir dari iman menyelamatkan orang sakit itu. Di dalam Markus 9 ayat 19, Yesus itu kecewa kepada para murid karena mereka tidak dapat mengusir roh jahat. Yesus menegur para murid, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya." Ya. Jadi Tuhan itu menegur dan Tuhan marah loh kalau kita itu nggak beriman gitu loh. Padahal kita udah menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Benar ya? Pasti banyak yang pernah mengalami sakit disembuhkan, betul? Mendoakan orang juga sembuh. Tapi ketika lain kali disuruh mendoakan, bisa-bisa kemudian tidak mau atau tidak percaya lagi. Nah, jadi ini tantangan kita, bagaimana iman ini terus harus kita tumbuhkan sendiri dengan baca firman, baca mukjizat seperti itu. Ingat, Tuhan tidak melahirkan kita untuk menjadi yang biasa-biasa, tapi yang luar biasa. Ini adalah visi Allah buat kita, untuk memancarkan kemuliaan Allah dalam pelayanan kita.
Nah ini Yohanes 14 ayat 12 itu menjadi harus kita ingat terus. Tuhan mau kita melakukan perkara-perkara yang Tuhan Yesus juga lakukan. Ini sekali lagi saya ulang, iman bukan perasaan. Tidak menunggu saya merasa siap, tidak menunggu saya merasa iman saya cukup besar. Tapi iman adalah tindakan, ya. Iman yang bekerja karena kasih. Ingat gunting, iman kasih. Iman perbuatan yang didasari kasih. Ini aja dua ini penting. Ya, iman dan perbuatan yang didasari kasih, ya. Itu yang paling penting. Iman dan tindakan yang didasari kasih. Itu akan melahirkan mukjizat. Nah, ini saya singgung aja 10 menit terakhir sebelum kita workshop. Saya yakin Anda semua sudah pernah mendengar pengajaran tentang nubuat, betul? Dan sudah pada bisa bernubuat? Loh, kenapa? Loh, Anda itu udah dikasih tahu, ya kan? Tinggal dipraktekkan. Jadi di mana masalahnya? Masalahnya di mana? Mungkin ragu-ragu. Kurang iman itu namanya ragu-ragu. Apa Tuhan mau ya bicara lewat saya? Padahal Tuhan sudah bicara loh. Kita yang nggak mau dengar dan kita merasa itu bukan Tuhan dan bukan untuk aku yang disampaikan. Melangkah dalam iman. Saya juga pertama kali mungkin 23 tahun, 24 tahun waktu pertama ikut sel, terus saya rindu sekali itu karunia nubuat. Dan saya belajar, dan saya senang sekali karena di KTM diajarin. Pada waktu sel, saya merasa kok Tuhan ngomong gini ya. Saya sampaikan. Lalu saya tanya kepada yang sudah lebih pengalaman, yang tadi itu otentik apa enggak ya? Oh itu kayaknya masih perasaanmu saja. Oh gitu. Jadi saya tahu membedakan. Oh kalau yang seperti itu perasaan ya. Terus lain kalinya saya tanya lagi. Oh ternyata otentik karena ada yang merasa disentuh. Oh jadinya saya bisa membedakan yang otentik itu seperti apa, yang perasaan saya saja seperti apa. Kalau kita nggak pernah mau melangkah, ya nggak pernah mau mencoba, ya terlalu takut salah, kita nggak bisa membedakan nih, dan nggak bisa tumbuh. Nggak apa-apa, salah-salah dulu di awal kan kita di dalam sel, ya kan? Kita makanya kenapa perlu di sel? Karena kita ada kesempatan untuk menguji karunia-karunia itu di situ. Ayo mau tunggu sampai kapan? Ya, jangan bilang oh saya masih baru, masih 1 tahun. Sampai yang 10 tahun, oh saya masih 10 tahun. Nanti 20 tahun juga saya baru 20 tahun. Loh, terlalu lama, ya. Ya, gimana ya? Jadi saya mau ngasih teori-teori ini percuma kalau kita nggak mau bertindak. Sabda pengetahuan nubuat ini penting di dalam doa penyembuhan, fisik maupun batin. Jadi sudah tahu nubuat ya? Yang nggak usah ngomong lagi. Nubuat itu pesan Tuhan untuk kita sampaikan. Itu namanya karunia kenabian. Siapa yang dipakai bukan hanya nabi zaman dulu, tapi saat ini baik orang muda, anak kecil, orang dewasa, orang tua bisa dipakai untuk bernubuat. Bisa ya? Jadi kita semua bisa bernubuat. Dan Paulus mengatakan kejarlah karunia nubuat. Karena nubuat ini membangun jemaat. Ya. Usahakan dirimu memperoleh karunia-karunia terutama bernubuat. Itu kata Paulus. Sudah saya nggak lanjutin ini karena ini pengajaran sesi lain. Cuma ini saya penting untuk singgung. Bertumbuh dalam karunia doa pribadi. Jangan pernah lepaskan doa pribadi. Semua karunia akan tumbuh kalau kita setia dalam doa pribadi. Jangan terlalu banyak mikir duit, mikir toko. Ya boleh mikir, tapi tujuannya jangan hidup ini untuk duit gitu loh. Jangan tujuannya hidup ini untuk toko dihabiskan 12 jam jaga toko. Hah? Boleh. Kita kerja. Kata Paulus, kalau kamu nggak kerja jangan kamu makan, ya kan? Jadi prioritas kita yang pertama kan hubungan dengan Tuhan itu sudah pasti semua orang KTM itu sudah melakukan. Betul? Yang kedua keluarga kita. Tapi jangan 24 jam juga dihabiskan untuk keluarga. Kalau anak kita udah sehat, udah punya rumah, ya kita bisa makan. Berarti kita punya waktu juga untuk pelayanan. Ya, memang pekerjaan dari keluarga ini adalah ladang pelayanan kita yang utama. Ya, pekerjaan ini adalah kewajiban.
Tapi kalau kita semua udah diberkati, keluarga yang sehat, pekerjaan juga ada, kita masih punya waktu, ya, kita bisa masuk dalam pelayanan, ya, karena ini adalah anugerah. Nggak semua orang juga bisa. Kalau Anda yang hadir di sini, Anda ini adalah orang yang terpanggil, dipilih. Berarti Anda punya panggilan untuk melayani secara khusus. Ayo kita pergunakan kesempatan ini. Ini adalah anugerah supaya kita nggak menyesal nantinya. Ya, baik. Ini saya ingat. Nanti kalau Anda mendoakan penyembuhan fisik, bisa jadi Tuhan kan ngomong sama kita, ngomong tidak dengan suara yang kedengaran jelas, tidak. Tapi bisa jadi pada waktu kita udah terhubung dengan Tuhan, kita menerima suatu gambar atau ada kata-kata dalam hati, dalam mata batin kita, ya. Atau mungkin ada suatu perkataan yang perlu disampaikan untuk orang yang sakit. Coba kita sampaikan, ya. Kalaupun ada gambar, boleh kita juga sampaikan. Mungkin orang yang didoakan itu mengerti maksudnya. Misalnya pada waktu didoakan kita melihat ada gambaran anak kecil yang nangis misalnya. Lalu kita sampaikan, ya. Atau mungkin kita tanya lagi maksudnya apa. Mungkin Tuhan akan mengingatkan, mungkin anak ini pernah mengalami waktu kecil itu mengalami trauma yang besar sehingga dia sekarang ini sering banget sakit perut misalnya, ya. Itu ada hubungannya. Nah, ini kita perlu minta dari Tuhan. Nah, demikian juga karunia sabda pengetahuan dan sabda kebijaksanaan ini akan sangat membantu di dalam doa penyembuhan fisik ini. Karunia sabda pengetahuan itu diagnosa Roh Kudus, orang ini sakit apa. Nah, karunia kebijaksanaan itu adalah resep Roh Kudus. Bagaimana caranya kita mendoakan orang ini? Resep atau terapi Roh Kudus. Nah, ini semuanya bekerja. Dan sekali lagi jangan dihafal, nggak usah. Nggak penting itu namanya karunia pengetahuan, karunia sabda nggak penting. Yang penting kita tahu bagaimana makainya dan kita tahu ketika ada bimbingan Tuhan, yaitu berarti untuk orang yang didoakan. Mungkin pesan Tuhan untuk orang yang didoakan. Ngerti ya? Karena terlalu banyak teori, Anda bingung, terus nanti nggak bisa pakai, merasa bukan saya yang dituju oleh Tuhan untuk menyampaikan. Pokoknya Anda tahu, ya, bahwa ini ada karunia dan ini digunakan. Mau doa dulu ya? Ya, break dulu, silakan Pak pimpin. Tes, mari kita doa Angelus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar